Jika iblis memang memiliki kerajaan di bumi dan kita harus menunjukkan di mana lokasinya, niscaya tidak ada tempat yang lebih meyakinkan, melainkan tempat yang menyandang nama iblis sendiri, yakni segitiga iblis, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda merupakan wilayah laut yang terletak di Samudra Atlantik yang tidak seorang pun tahu secara pasti di mana titik awal dan titik akhirnya. Namun banyak yang meyakini segitiga Bermuda adalah wilayah di dalam 3 titik segitiga yang dapat ditarik dari Bermuda, Miami, dan Puerto Rico. Di wilayah ini, dalam 200 tahun terakhir, 20 pesawat, 50 kapal, dan ratusan orang hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Sebelum abad ke-19, segitiga Bermuda merupakan wilayah laut yang tidak menarik banyak perhatian. Namun seiring dengan mulai sibuknya jalur dagang Eropa di era puncak kolonialisme dan migrasi ke dunia baru atau benua Amerika yang makin marak, diikuti dengan kesibukan 2 perang dunia di awal abad ke-20, wilayah laut ini mulai ramai hingga akhirnya menyandang reputasi mistis. Seiring dengan makin maraknya kapal-kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Salah satu kasus yang menjadi buah bibir saat itu adalah hilangnya the USS Cyclops pada 1918. Cyclops dibuat pada tahun 1910 di Philadelphia dengan panjang 521 feet dan didesain untuk mampu memuat 12.500 ton batubara. Batubara yang dibawa Cyclops diperuntukkan sebagai bahan bakar kapal-kapal perang Amerika di seluruh dunia yang saat itu telah memasuki teater Perang Dunia Pertama. Namun pada 1917, fungsi Cyclops tidak lagi hanya digunakan untuk memuat bahan bakar, tapi juga mengangkut prajurit dan muatan kargo lainnya. Pada Februari 1918, Cyclops di bawah komando Kapten George Worley berlayar dari Rio de Janeiro, Brazil, membawa 11.000 ton manganese ore, heavy metal yang digunakan dalam pembuatan baja. Saat itu, Cyclops juga mengangkut personel US Navy dan warga sipil yang berjumlah total 306 orang. Pada awalnya, pelayaran berjalan sempurna. Bahkan Cyclops sempat berhenti di Salvador untuk memuat kargo tambahan. Kapten George memberikan laporan pada 4 Maret 1918 bahwa dia sudah berada di area North Atlantic, tepatnya di area segitiga Bermuda. Itu artinya, dalam beberapa hari, Cyclops akan sandar di Baltimore, Amerika. Tapi sayangnya, 4 Maret adalah hari terakhir Cyclops berkomunikasi dengan dunia luar, karena setelah itu, Cyclops tidak pernah sandar di Baltimore, seperti yang diperkirakan. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh US Navy, tapi nihil, mereka tidak menemukan satu tanda pun akan keberadaan kapal tersebut. Pada akhirnya, Navy berkesimpulan Cyclops bisa jadi telah karam di zona segitiga Bermuda. Zona yang sebelumnya memang terkenal dengan menghilangnya kapal-kapal secara misterius, namun kali ini yang hilang adalah kapal besar dengan lebih dari 300 orang di dalamnya. Semua orang bertanya dan terheran-heran, bagaimana bisa tidak ada satupun serpihan kapal atau tubuh manusia yang ditemukan. Hilangnya Cyclops pada awal abad ke-20 ini benar-benar memvalidasi cerita-cerita pelaut bahwa ada daerah terkutuk dan berhantu di Samudra Atlantik yang mereka sebut dengan segitiga iblis atau segitiga Bermuda. Namun demikian, saat hilangnya Cyclops, istilah segitiga Bermuda belum benar-benar diciptakan. Barulah pada 1964 saat Vincent Gaddis menulis segitiga Bermuda yang mematikan, istilah segitiga Bermuda menjadi sangat populer. Di tulisannya, Vincent mengamini sentimen publik bahwa sejak abad ke-19 ada kekuatan aneh di segitiga Bermuda yang menyebabkan kasus menghilangnya kapal dan pesawat di daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan area lainnya. Kemistisan dan kepopuleran segitiga Bermuda mencapai puncaknya pada era 1970-an saat Charles Perlitz menulis buku The Bermuda Triangle pada tahun 1974. Buku ini meledak di pasaran dan terjual hingga 20 juta kopi. Lewat bukunya ini, Perlitz membangun suatu teori yang menghubungkan lenyapnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda dengan kehendak supernatural, seperti penculikan oleh makhluk luar angkasa atau keberadaan Atlantis dan energi dari peradaban di masa lalu. Salah satu motivasi Vincent Gaddis dan Charles Perlitz menulis tentang segitiga Bermuda tentu saja adalah semakin maraknya kasus pelenyapan di Bermuda yang tak kunjung surut. Malahan, kurang lebih 2 dekade sebelumnya, yaitu di tahun 1945, terdapat kasus yang lebih menghebohkan dari hilangnya USS Cyclops. Kasus tersebut dikenal dengan hilangnya Flight 19.
Kasus hilangnya Flight 19 hingga kini masih menjadi kasus paling terkenal dan diliputi dengan misteri yang dikaitkan dengan kekuatan supernatural di segitiga Bermuda. Di tengah hingar-bingar Perang Dunia Kedua, US Navy mengadakan banyak latihan bagi para prajuritnya untuk mengasah skill dan menambah jam terbang sebelum diterjunkan ke medan perang sesungguhnya. Squadron Flight 19 saat itu merupakan bagian dari latihan rutin yang diadakan oleh Navy di Pangkalan Udara Navy di Fort Lauderdale, Florida, yang dinamai Navigation Problem No. 1. Latihan ini ditujukan untuk melatih ketangkasan prajurit dalam hal pengeboman dan navigasi. Terdapat 5 pesawat dalam Flight 19 yang dipiloti oleh 14 pilot muda yang belum memiliki banyak pengalaman. Praktis dari 14 pilot tersebut, hanya instrukturnya lah, Letnan Charles Carroll Taylor, yang bisa dikatakan berpengalaman dengan lebih dari 2.500 jam terbang. Latihan pada hari itu diperkirakan akan berlangsung kurang dari 3 jam, dan kelima pesawatnya dipersiapkan dengan bahan bakar yang dapat menempuh 5 hingga 6 jam terbang. Cuaca pun dinilai sangat mendukung. Mereka terbang dari Fort Lauderdale ke tempat bernama Hens and Chicken Shoals di Bahamas untuk melakukan latihan pengeboman. Selang beberapa waktu, semua berjalan sesuai rencana. Para prajurit muda tentu sangat menikmati pengalaman mereka tanpa mengetahui mereka akan segera menghilang dari peredaran bumi. Benar saja, tak lama setelah latihan pengeboman di Hens and Chicken Shoals, masalah mulai datang. Pada sekira pukul 2:10 siang, komunikasi radio menunjukkan para pilot mengeluh mengalami disorientasi dan kebingungan akan lokasi mereka. Letnan Taylor melaporkan bahwa kompasnya tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga dia tidak tahu harus ke arah mana dia terbang. Taylor pada akhirnya yakin bahwa mereka terbang di atas kepulauan Florida Keys yang terletak di barat daya Florida. Karenanya, dia menginstruksikan anak buahnya untuk terbang ke arah timur laut untuk kembali ke Pangkalan Udara Fort Lauderdale. Sayangnya, bukti-bukti menunjukkan bahwa sebenarnya Taylor berada di sebelah timur Florida, yakni tepat di kawasan segitiga Bermuda, dan memerintahkan anak buahnya terbang ke arah timur laut. Artinya, sama dengan memerintahkan mereka terbang lebih dalam ke area segitiga Bermuda di Samudra Atlantik, makin jauh dari daratan. Pada awalnya, pilot-pilot muda di bawah asuhan Taylor ragu dengan komando atasannya, namun karena tidak ingin menolak perintah atasan, mereka mengikuti arahan Taylor. Semakin jauh mereka masuk ke area segitiga Bermuda, semakin buruklah sambungan komunikasi mereka dengan radio operator di darat. Radio operator berkali-kali memerintahkan Taylor untuk terbang ke arah barat menuju daratan Florida. Sayangnya, Taylor bersikeras untuk tetap terbang ke arah timur laut karena dia sangat yakin itulah arah menuju darat. Pada jam 5 sore, cuaca di sekitar segitiga Bermuda semakin buruk dan hujan pun semakin deras. Angin makin kencang dan lautan seakan mengamuk. Ditambah dengan bahan bakar yang segera habis, para pilot muda makin panik. Tercatat, transmisi radio terakhir dari Flight 19 datang dari Taylor. Ia mengatakan, kami harus segera mendarat di lautan, kecuali ada daratan terlihat. Saat ada satu pesawat yang bahan bakarnya turun di bawah 10 galon, kami akan mendarat bersama. Pada pukul 6:20 sore, semua komunikasi dari Flight 19 terputus. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana nasib Taylor dan anak buahnya. Sadar bahwa komunikasi dengan Flight 19 tidak bisa disambung kembali, Navy memutuskan untuk melakukan pencarian dengan mengirim pesawat penyelamat besar PBM Mariner dengan jumlah kru mencapai 13 orang. Saat itu, mereka masih yakin Flight 19 bisa diselamatkan. PBM Mariner terbang ke kawasan segitiga Bermuda tepat pada pukul 7:27 malam. Namun naas, hanya selang 20 menit mereka turut menghilang di tengah gelap langit segitiga Bermuda. Keesokan harinya, pencarian besar-besaran akan keberadaan Flight 19 dan PBM Mariner diadakan selama berhari-hari di daerah Bermuda, Gulf of Mexico, sampai daerah Caribbean dengan lebih dari 300 pesawat dan kapal dikerahkan. Misteriusnya, tidak ada serpihan pesawat atau satupun tubuh manusia yang dapat ditemukan hingga detik ini. Hilangnya Flight 19 menimbulkan banyak teori. Salah satunya adalah bahwasanya kerusakan pada kompas Taylor menyebabkan dia salah mengidentifikasi lokasinya. Ada juga yang percaya bahwa di segitiga Bermuda terdapat magnetic anomalies yang menyebabkan kompas tidak berfungsi semestinya. Pada akhirnya, tidak ada teori yang benar-benar bisa memberikan jawaban pasti. Apalagi Navy dalam laporannya menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan Flight 19 tidak diketahui secara pasti. Laporan akhir investigasi Navy ini
semakin menguatkan keyakinan halayak ramai waktu itu bahwa ada kekuatan supernatural di Laut Segitiga Bermuda atau ada aktivitas makhluk luar angkasa di area tersebut. Tentu saja, kepercayaan tersebut makin diperkuat dengan keluarnya buku Charles Berlitz tentang Segitiga Bermuda di tahun 1975 yang diikuti oleh rilisnya film science fiction berjudul Close Encounters of the Third Kind yang menceritakan bahwa aliens lah dalang dari hilangnya Flight 19. Pada akhir 1970-an, melihat teori-teori di luar nalar yang berkembang secara liar di masyarakat, ilmuwan-ilmuwan Amerika Serikat ternyata merasa jengah. Mereka merasa terdorong untuk memberikan penjelasan dari bidang sains untuk meluruskan pandangan masyarakat tentang Segitiga Bermuda. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Larry Kush yang menulis buku Misteri Segitiga Bermuda Terpecahkan. Lewat bukunya, Larry menerangkan bahwa kasus-kasus hilangnya pesawat atau kapal di Segitiga Bermuda terlalu dilebih-lebihkan, bahkan berubah alur untuk menjual sensasi. Selain itu, sebenarnya banyak kasus yang terjadi berada di luar Segitiga Bermuda sendiri. Menurutnya lagi, kasus-kasus penghilangan tersebut terjadi murni karena faktor alam atau cuaca, kesalahan manusia, atau kerusakan teknis dari kapal atau pesawat yang menghilang. Pada kasus Flight 19 misalnya, kecelakaan terjadi karena terjadi malfungsi kompas pada pesawat Taylor, sehingga menyebabkan dia salah membaca posisi. Di saat yang bersamaan, pilot lainnya masih dalam masa training dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal navigasi. Inilah yang menyebabkan mereka berputar-putar di atas Samudra Atlantik yang saat itu semakin dalam cuaca yang tidak baik, hingga mereka kehabisan bahan bakar dan jatuh di lautan. Teori lainnya menyebutkan bahwa sebenarnya kompas Taylor tidak mengalami kerusakan, tetapi dia sendiri yang mengalami kebingungan karena tidak terbiasa terbang di atas Kepulauan Bahama. Jika Taylor tidak keras kepala dan mendengarkan saran untuk terbang ke arah barat, maka nyawanya dan nyawa para pemuda yang diasuhnya bisa diselamatkan. Sebaliknya, Taylor malah menyarankan anak buahnya untuk terbang ke arah timur sampai bahan bakar mereka habis, karena dia berpikir terbang ke arah timur akan membawa mereka ke pesisir barat Florida. Dan jika memang mereka harus mendarat darurat di lautan, jarak mereka ke daratan akan dekat dan bisa dijemput lebih cepat dan mudah. Itulah di pikirannya. Sayangnya, keputusannya sebenarnya malah membawa mereka menuju samudera lepas. Sedangkan untuk hilangnya USS Cyclops, disebutkan hal tersebut bisa saja terjadi karena Cyclops mengalami kelebihan muatan. Mengingat di Bahamas, mereka menambah muatan meskipun sudah cukup penuh dengan muatan dari Brazil. Kerusakan atau kebocoran akhirnya terjadi yang menyebabkan kapal tenggelam. Teori sains lainnya percaya jika di lautan Bermuda bisa jadi mengandung metan yang dapat menciptakan besaran air, di mana hal tersebut bisa menyebabkan kapal seperti Cyclops tersedot ke dasar lautan dengan cepat. Penjelasan saintifik dari kalangan ilmuwan tentu saja terdengar paling masuk akal. Namun demikian, hipotesis yang mereka bangun sama lemahnya dengan teori kekuatan supernatural yang beredar liar di masyarakat. Karena sampai detik ini pun, bangkai Cyclops dan Flight 19 tidak pernah ditemukan untuk membuktikan teori mereka. Pun demikian dengan ratusan tubuh manusia yang lenyap begitu saja. Sampai saat ini, tidak ada temuan ilmiah yang dapat menjelaskan ini. Apalagi perlu diingat bahwa tidak ada distress call atau panggilan darurat dari USS Cyclops untuk meminta pertolongan. Mereka lenyap begitu saja dengan sejuta pertanyaan yang belum bisa terjawab hingga kini. Manakah yang harus kita percaya, penjelasan sains atau mitos? Mantan jurnalis yang kini menjadi YouTuber ternama di Amerika Serikat, Tony Harris, memberikan jalan tengah. Jawabannya adalah data. Di era kita bisa mengumpulkan dan mengolah puluhan, ratusan, hingga ribuan data kecelakaan dan jumlah korban dari semua wilayah laut di dunia yang dapat kita sandingkan dan bandingkan dengan data insiden dan korban di wilayah Segitiga Bermuda. Hasilnya, Segitiga Bermuda bahkan tidak masuk ke dalam 10 wilayah laut paling mematikan di dunia. Dari analisis datanya, untuk tahun 2021, dia menemukan bahwa 1,8% dari semua pelayaran di dunia berakhir dengan menelan korban, termasuk korban yang hilang secara misterius seperti di Segitiga Bermuda. Dan dari 8.634 armada laut yang melintasi wilayah Segitiga Bermuda, hanya ada 2 korban saja. Artinya, hanya 0,02% kapal yang melintasi Bermuda mengalami kecelakaan, 90 kali lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata global.
Meskipun Johnny Harris mungkin lupa bahwa mengumpulkan dan mengolah data adalah salah satu fondasi dari sains, kita harus berterima kasih kepada beliau yang telah memberikan kita gambaran secara global bahwa tidak ada yang spesial dengan Laut Segitiga Bermuda. Ya, meskipun pada akhirnya data yang dia kumpulkan tetap tidak bisa menjawab kenapa sampai saat ini kita belum menemukan batang hidung Cyclops, Flight 19, kapal dan pesawat lainnya hingga ratusan tubuh manusia yang mungkin saat ini telah menjadi bagian dari Samudra Atlantik. Dan jika kalian mempunyai waktu lebih, kalian juga bisa menonton video dari kami tentang Korea Utara dan Kim Jong Un.